Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung, dan pembahasan di pagi menjelang siang ini ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma, thumma yab'atsu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadha wa kadha fayaqul ma sana'ta syai'a. Qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jabir di sini, sesungguhnya iblis telah meletakkan singgasananya di atas lautan. Dari singgasana itulah dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnah dan godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini dan godaan itu. Maka iblis berkata, kamu belum melakukan apapun. Maka datanglah setan yang lainnya melaporkan, saya telah menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya dia telah berpisah dengan istrinya alias menceraikannya. Mendengar hal itu maka kemudian iblis pun bangga dan bahagia. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Perhatikan hadis ini, Bu. Hadis ini adalah hadis yang sangat bahaya sekali, yang menjelaskan kepada kita tentang peran iblis dalam menggoda Bani Adam. Di sini Nabi SAW mengatakan, inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan. Kenapa dia memilih lautan untuk membuat singgasananya? Karena iblis itu ingin menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika menjelaskan tentang jarak antara satu langit ke langit berikutnya, maka dijelaskan bahwa satu langit ke langit berikutnya itu perjalanan 500 amin, 500 tahun perjalanan. Begitu juga dari langit ke langit berikutnya sampai ke langit ketujuh, termasuk dari langit ketujuh ke kursi juga kurang lebih 500 tahun perjalanan. Kemudian di atas kursi ada lautan, dan di atas lautan ada arsy, dan Allah di atas arsy. Lah ketika arsyur Rahman, arsy Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas lautan, makanya iblis ingin menyerupakan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia membuat singgasananya di atas lautan. Persis seperti dialognya Nabi SAW dengan anak Yahudi namanya Ibnu Sayyad, yang para sahabat menyangka dia adalah Dajjal. Lah salah satu dialog Nabi SAW dengan Ibnu Sayyad itu, ketika Ibnu Sayyad menyebutkan kalimat wa kana arsyuhu alal ma, sesungguhnya singgasananya di atas lautan, disyaratkan kepada Dajjal, maksudnya kepada iblis. Ya, karena lautan adalah tempat yang dipilih iblis untuk membuat singgasananya. Makanya hati-hati orang yang berlayar, karena lautan adalah tempat yang diambil oleh iblis dan bala tentaranya sebagai tempat tinggal mereka, bahkan sebagai markas mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan thumma yab'atsu saraya, dari atas lautan atau dari atas singgasana yang di atas lautan itulah iblis mulai mengutus pasukannya. Jadi setiap hari iblis itu mengutus utusannya dari lautan ke daratan. Untuk apa? Untuk menebar was-was di tengah-tengah Bani Adam, di tengah-tengah kita. Yang terkena was-was pasukan iblis ini, akhirnya mereka pun mulai bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang tadinya tidak ghibah jadi ghibah, ada yang tadinya tidak dusta jadi pendusta, ada yang tadinya tidak maksiat tiba-tiba terdorong untuk melakukan maksiat, tiba-tiba dia mencuri, tiba-tiba dia berzina, tiba-tiba dia meninggalkan salat, dan begitu seterusnya. Jadi setiap hari iblis itu menyebar pasukannya untuk menebarkan was-was di tengah-tengah umat manusia. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan, maka setan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar godaannya. Jadi nanti setelah setan ini mengutus pasukannya, iblis ini mengutus pasukannya, dalam satu hari itu mereka berhasil menggoda fulan dan alan, maka mereka akan pulang dalam satu hari itu melaporkan apa yang mereka telah lakukan. Maka dari sekian setan itu, ada setan-setan yang oleh iblis didekatkan kepada dirinya. Lah kalau ada setan dari pasukan iblis yang didekatkan kepada dirinya, ketahuilah bahwa setan ini yang paling besar fitnahnya, yang paling besar godaannya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza. Lalu di antara mereka yang sudah bertugas itu menghadap kepada iblis, kemudian melaporkan bahwa dia telah melakukan ini dan itu.
aku sudah melakukan ini dan itu, aku sudah menggoda si anu tuh. Dulu rajin sholat, sekarang sudah tidak sholat lagi. Aku sudah goda si anu, dulu dia suka sedekah, sekarang sudah tidak sedekah lagi. Aku sudah goda si anu, dulu pendiam, sekarang tukang gibah tuh. Aku goda si anu tuh, dulunya dia tertutup auratnya, sekarang sudah tidak menggunakan lagi pakaian yang menutup auratnya. Disebutkan satu-satu untuk keberhasilannya. Tapi iblis tidak takjub dengan laporan itu, kan itu sudah biasa hari-hari. Makanya kemudian iblis mengatakan, ma fa'alta syai'an, hakikatnya kalian belum melakukan apa-apa. Itu sudah biasa itu. Yang seperti itu sudah biasa. Yang tadinya dermawan jadi bakhil, yang tadinya menutup aurat jadi membuka aurat, yang tadinya tidak suka gibah jadi suka gibah. Itu sudah biasa itu. Tiba-tiba kemudian ada salah seorang pasukan iblis menghadap iblis dan mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imrati. Maka satu pasukan iblis ini mengatakan kepada iblis, saya melapor wahai Tuan. Kata iblis, ya, apa laporan? Dia mengatakan, aku sudah berhasil menggoda 2 Bani Adam yang sudah menikah, dan tidaklah aku meninggalkan mereka kecuali keduanya telah berpisah, telah bercerai, di mana suaminya sudah menceraikan istrinya, sudah mentalak istrinya. Maka tiba-tiba kemudian iblis bangkit dari singgasananya, kemudian mendekati setan itu, kemudian mengatakan, ni'ma anta, sebaik-baik setan dari seluruh setan adalah kamu, karena sudah berhasil menghancurkan rumah tangga, berakhir dengan perceraian. Dari hadis ini ulama mengatakan ta'dimu amril firaq wa talaq wa kathir dhararihi wa fitnatihi, tentang agungnya atau besarnya perkara perceraian ataupun perpisahan, dan akan mengakibatkan banyaknya madarat yang akan ditimpakan kepada keluarga yang bercerai. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya saya sarankan Bu ya, ini nasihat saja, jangan menolong iblis untuk melancarkan tugasnya menceraikan orang. Contoh maunya Bu ya, ada teman ibu datang kepada ibu, kemudian mengeluhkan keluarganya. Ya namanya besti, ya didengar aja kan begitu ya. Lah ibu di posisi sebagai pendengar, kalau bisa jangan komentar Bu, jangan memihak besti ibu ataupun suaminya, karena ibu kan baru satu telinga tuh masalahnya, tidak melihat mendengar dari suaminya. Jangan mentang-mentang karena kawan dekatnya akhirnya udahlah cari aja lah, nanti kita cari katanya. Lah kalimat seperti ini sama dengan meloloskan iblis dalam tugasnya. Kalau ibu justru menganjurkan atau mengompori atau memanas-manasi orang bercerai, itu sama saja ibu jadi kaki tangan iblis tuh. Tapi sebaiknya Bu, kalau ada orang yang minta nasihat apakah saya harus bercerai dengan suami saya, sebaiknya jangan bercerai, apapun kasusnya. Jadi tetap pendapat ibu jangan bercerai, soal nanti dia bercerai itu urusan dia. Tapi kita kemudian tidak menjadi kaki tangan iblis, karena kalau orang sudah bercerai Bu, itu madaratnya banyak.
baik kepada si suami, baik kepada si istri, baik kepada keluarga suami, baik kepada keluarga istri, baik kepada teman-teman suami, baik kepada teman-teman istrinya, ataupun yang lebih daripada itu kepada anak-anaknya. Akibat bercerai, Bu, lihat akibat perceraian kan, banyak anak-anak yang terlantar. Akhirnya si ibunya kawin lagi, dapatlah dia ayah tiri. Kemudian si ayah ini kawin lagi, dapat pula ibu tiri. Ayah tiri dan ibu tiri rupanya tidak mencintai si anak tadi. Apa yang terjadi? Akhirnya terlantar anak ini kan. Makanya datang iblis dan mengatakan, sudah nak, kau sudah tidak diakui bapakmu, sudah tidak diakui ibumu, sudah jadi anak angkatku sajalah katanya. Nah, akhirnya jadi anak angkat iblis pula tuh. Dan biasanya kalau orang sudah menikah kemudian bercerai, akhirnya banyak terjadi masalah kan, Bu. Seorang suami bercerai, akhirnya stres berzina, naudzubillah. Kemudian si istri juga begitu sama. Jadi akan merusak tuh, rusak ibadahnya, rusak muamalahnya, macam-macam rusak tuh. Pokoknya perceraian itu pasti akan merusak segalanya. Ya, maksudnya yang saya maksudkan di sini bukan perceraian yang dibolehkan. Ya, tidak semua perceraian itu terlarang, tidak ada perceraian yang dibolehkan. Bahkan jadi solusi juga cerai itu terkadang. Bagi orang yang suami istri berumah tangga kemudian bercekcok, terkadang cerai itu solusi daripada agama. Tapi yang dimaksud cerai di sini artinya cerai yang kemudian memadaratkan, membawa madarat besar bagi keluarga dan anak-anak. Cerai yang tidak ada sebabnya. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan, siapapun wanitanya yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab, maka wanita itu terlaknat dan terlaknat. Siapapun wanitanya, tiba-tiba dia menghulu suaminya tanpa sebab, maka wanita itu terlaknat, kata Nabi. Karena perkara perceraian ini bukan perkara mudah, karena ikatan yang paling kuat dalam Islam ini adalah ikatan pernikahan. Itulah disebut dengan mitsaqun ghalid namanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan kembangkan sedikit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kehidupan berumah tangga, saya, ibu atau siapapun lah, menginginkan keluarga itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ingin mendapatkan tiga perkara kan, Bu? Ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan kecintaan, dan ingin mendapatkan kasih sayang. Saya kira seluruh rumah tangga kaum muslimin menginginkan tiga perkara ini. Rumah tangganya ingin tenang, rumah tangganya dibangun di atas kecintaan, dan rumah tangganya dibangun di atas kasih sayang. Sebab kalau tiga perkara ini ada dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga ini penuh dengan kebahagiaan. Tapi masalahnya, Bu, tidak semua rumah tangga itu sesuai dengan keinginan kan, Bu. Ada saja rintangan di tengah jalan itu, sehingga banyak kemudian rumah tangga tidak sesuai dengan cita-cita dan keinginan, kandas pula di tengah jalan dengan cara tadi adanya perceraian tadi. Maka ada beberapa perkara, Bu, penyebab kenapa rumah tangga ini hilang sakinahnya, hilang mawaddahnya, hilang rahmatnya, ditambah-tambah memang pasukan iblis itu datang kemudian ikut mengacaukannya. Apa penyebabnya? Dan apa pula solusinya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, Bu, kalau ibu sedang bermasalah dengan suami, atau boleh jadi suami sedang bermasalah dengan istri, terjadi pertengkaran lah. Ya, namanya keluarga itu mestilah tidak mungkin lurus-lurus terus, pasti satu hari akan terjadi pertengkaran, entah masalahnya kecil atau besar. Pertama, Bu, jangan terfikir untuk bercerai dulu. Jangan terpikir untuk bercerai.
cari dulu solusi. Karena terpikir untuk bercerai itu tidak mendatangkan islah dalam keluarga. Berarti orang ini memang tidak mau baikan, tidak mau melanjutkan rumah tangga kan. Tapi kalau seandainya pertengkarannya itu maksudnya supaya dia ingin kembali baik, ingin kembali islah menjadi suami istri yang bahagia, maka hilangkan cara berpikir itu bahwa saya harus berpisah dengan dia. Jauh-jauhkan watak seperti ini. Ya, namanya dalam keluarga mesti ada lah yang bertengkar, nah mungkin gak bertengkar, tetapi jauhkan cara berpikir saya ingin pisah, karena ini bukan solusi, ini justru masalah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saat ibu sedang bermasalah ataupun sedang bertengkar dengan suami, iyyaki bil la'ni wad du'a. Hati-hati bu, kata ulama, jauhi laknat dan doa. Yang namanya bertengkar, tapi jangan sampai kemudian lisan ini tidak terkontrol bu. Jangan sampai kemudian keluar kata-kata laknat atau doa-doa buruk, tidak boleh ya. Ini juga penting ini, karena kebiasaan seorang wanita, maaf bu ya, biasanya kalau bertengkar kemudian sudah kalap, biasanya kata-kata perempuan ini lebih sadis bu ya. Dia bisa mengeluarkan macam-macam kata-kata tuh. Maka jauhi dalam pertengkaran itu kata-kata yang berbau laknat ataupun berbau doa-doa keburukan. Bertengkar, tapi jauhi laknat dan doa buruk. Kemudian yang ketiga, jangan menghubung-hubungkan dengan perkara-perkara gaib. Umpamanya ibu sedang bertengkar dengan suami, tiba-tiba ibu mengatakan, jangan-jangan aku suka kamu gara-gara kau dukuni aku ya, kan gitu bu ya. Kan ada orang yang suka mengait-kaitkan dengan gaib itu. Jangan-jangan dulu kau pelet aku, dukun mana kau pakai katanya, dukun Banyuwangi atau dukun Jawa Barat kan itu ya. Jadi ada, tidak boleh kalau bertengkar itu jangan dikait-kaitkan dengan perkara-perkara gaib. Ngomong gitu kok anaknya sudah 5 tuh, aneh kan ya. Rumah tangganya sudah puluhan tahun, anaknya sudah banyak, bilang pula soal pelet. Maka dalam pertengkaran jauhi, jangan kait-kaitkan dengan perkara gaib, karena itu kan fitnah, kan jatuhnya tuduhan, tidak boleh ya, nuduh jadinya. Kemudian juga yang keempat, jangan keluar rumah bu. Ibu kalau bertengkar dengan suami, jangan keluar rumah, karena seorang istri itu kalau sampai dia melangkahkan kaki dari rumah saat pertengkaran, ini bukan mencari solusi ibu, ibu mencari keributan namanya. Karena tidak boleh seorang wanita dia keluar rumah tanpa izin suaminya, walaupun dalam kondisi ibu sedang damai ataupun sedang bertengkar, tetap hukum tinggal di rumah itu ibu lakukan, kecuali kalau memang ada kekerasan di situ. Lain ceritanya KDRT, kalau tetap di rumah maka ibu akan bonyok, dipukuli atau apa kan, paksalah lari dari rumah kan ya. Tapi kalau suami hanya ngomong saja, nggak menyakiti ibu dan begitu seterusnya, sebaiknya tinggal di rumah. Karena kodratnya perempuan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qarna fi buyutikun, hendaklah wanita-wanita itu diam di rumahnya. Ini yang keempat. Yang kelima ya, iya wattihami bil kadzib. Kalau ibu sedang bertengkar bu, jangan membuat dusta-dusta atau karangan-karangan cerita-cerita yang tidak ada untuk membela diri. Umpamanya kan, akhirnya ibu berdusta, aku kata si anu engkau begini-begini, padahal itu ibu karang-karang aja tuh. Aku sudah dengar kebusukanmu, keburukanmu, si anu juga ngomong, padahal si anu nggak ngomong
Kan ini jangan suka mengarang-arang. Sebab mengarang-arang cerita ini masalahnya akan melebar, Bu. Akhirnya suami bisa saja datangi si anu yang ibu sebut namanya tuh. Jadi bertengkar kemana-mana jadinya. Maka tidak boleh seseorang itu meluas ke pertengkaran dengan cara berdusta. Kemudian juga yang nomor 6, la tuwassi al masalah. Jangan meluaskan masalah, Bu. Ibu kadang-kadang masalah hanya satu, tapi yang dibicarakan semuanya. Jadi ibu kalau ada masalah dengan suami, jangan meluaskan masalah. Cukup masalah itu saja. Cukup di titik masalah yang ibu sedang bertengkar dengan suami itu masalah apa. Kadang-kadang ada seorang ibu-ibu itu kalau sudah bertengkar, dia meluaskan masalah sampai kepada tetangganya, sampai kepada keluarganya, disebut-sebut tuh. Oh, jangan-jangan keluargamu seperti itu juga katanya. Lah, keluarganya kok dibawa-bawa pula. Jadi itu penting. Kemudian yang nomor 7, jangan memasukkan ke keluarga ke dalam masalah, Bu. Jangan memasukkan keluarga ke dalam masalah. Karena ada orang yang suka memasukkan keluarga dalam masalah. Ketika ada masalah dengan suaminya, dia telepon orang tuanya, dia telepon bapaknya, dia telepon ibunya, dia telepon saudaranya, minta dukungannya, minta pasukannya. Nggak boleh, Bu. Ya, jangan memasukkan orang lain ke dalam masalah. Keluarga itu boleh masuk kalau diminta. Itu pun berdasarkan kesepakatan. Nggak boleh masuk-masukkan begitu saja. Dan ini yang paling penting, Bu. Jangan membuka lembaran lama. Iyyaka an taftahi bil madhi. Jangan membuka lembaran lama. Ya, saya akuilah kadang-kadang ibu ini punya MP3 di kepalanya kan. Rekaman 20 tahun, 10 tahun itu masih hafal kadang-kadang. Ya mungkin nggak tahu, mungkin apa ada catatannya gitu. Tapi biasanya kalau laki-laki, Bu, laki-laki itu jarang dia mengungkit perkara-perkara lama. Dia akan fokus kepada masalahnya saja. Tapi kalau ibu-ibu bertengkar, itu masalah 10 tahun yang silam, mulai harinya, bulannya, tanggalnya, tahunnya, detail dia bisa kemudian merunutkan kejadiannya tuh. Ibu jangan ya, kalau bertengkar jangan membuka lembaran lama. Titik masalah itu saja yang diselesaikan. Sebab kalau ini yang jadi masalah, ini pasti terjadi perceraian, Bu. Pasti terjadi perceraian. Ya, maka jangan membantu iblis untuk supaya terjadi perceraian di antara sepasang suami istri. Kemudian juga al-ghiratuz zaidah, cemburu yang berlebihan. Cemburu itu boleh dalam Islam, bahkan itu tanda cinta kan. Orang kalau tidak cemburu berarti tak cinta dia. Justru cemburu itulah yang merekatkan hubungan suami istri. Tapi ada cemburu-cemburu itu yang melampaui batas, sehingga terkadang tugas malaikat Raqib dan Atid itu ibu pula yang pegang. Ini suami baru pergi nih. Di mana, Bang? Sama siapa? Lagi ngapa di situ? Jam berapa balik? Ya. Awas kalau tak balik. Ini sudah jam sekian, Bang. Nah, terus akhirnya kemudian gimana suami loh kalau keluar dipantau seperti ini kayak dibuat anak-anak. Oh, lama-lama ya suami juga stres kan, Bu. Dia bukan robot kan gitu. Maka terkadang cemburu zaidah tambahan ini bukannya menunjukkan rasa sayang, Bu, rasa cinta seorang wanita kepada suami, justru ini membuka pintu talak. Ya, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya serahkan, doakan suami di luar sana tidak ada masalah, serahkan. Ya. Kemudian juga jauh khianat, Bu. Jauhi berkhianat. Karena suami itu tidak suka. Saya sekarang menjelaskan ibu aja ya, nasihatkan ke ibu. Saya depan saya tidak ada suami, makanya saya fokus ke ibu-ibu aja. Jadi hindari al-khianat. Contoh umpamanya, insya Allah kalau ibu sudah ngaji, sudah hijrah, insya Allah lah, mudah-mudahan Allah lindungi kan.
Tapi kalau di luar sana, Bu, orang-orang awam itu yang mereka sudah punya suami tapi berdandannya itu di luar kayak tidak punya suami, akhirnya menggoda laki-laki lain, menggoda tetangga, menggoda teman-teman yang lama, dan begitu seterusnya, akhirnya jatuh kepada pengkhianatan. Seorang suami ketika melihat istrinya berkhianat dengan seorang istri ketika melihat suaminya berkhianat itu berbeda, Bu. Kalau seorang istri biasanya melihat suaminya selingkuh, biasanya ya boleh jadi mungkin hilang cintanya, hilang sayangnya, tapi dia akan berusaha mempertahankan rumah tangganya, apalagi kalau si istri itu cinta dengan suaminya. Tapi kalau suami melihat istrinya selingkuh, Bu, itu beda, pasti dia akan menceraikannya. Makanya hindari khianat dalam rumah tangga itu. Kemudian juga adamul ihtimam bil madhar, juga di antara sebab kenapa hilangnya sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian juga munculnya percekcokan, pertengkaran sampai kepada tingkat perceraian, itu karena ibu tidak ada ihtimam. Ihtimam itu maksudnya tidak ada semangat ya dalam madhar. Madhar itu sesuatu yang tampak dari pakaian ibu, penampilan ibu, wajah ibu di hadapan suami. Seolah kalau ibu sudah menikah dengan suami itu tidak mungkin cerai 100 tahun kan itu. Enggak begitu, Bu. Jadi di antara sebab hilangnya juga perasaan sakinah, mawaddah, warahmah itu ketika ibu tidak jaga penampilan. Ya, penampilan itu bisa saja dari fisiknya dijaga, dirawat gitu ya, atau mungkin dari akhlak, atau mungkin dari lisan, ucapan ya, maka robahlah. Jadi kalau bisa setiap hari itu ada perubahan gitu ya, walaupun mamanya sudah lama menikah, karena itu penting madhar dalam keluarga itu. Betapa banyak suami yang benci dengan istrinya gara-gara ucapannya yang kasar. Ada juga gara-gara penampilannya yang kurang menarik. Ada juga yang akhlaknya kurang beradab, dan begitu seterusnya kan, Bu. Mazhar itu penting dalam keluarga. Maka perhatikan. Termasuk juga hindari al-kadzib. Dusta. Dusta itu maksudnya dusta yang fahish, dusta yang menjadikan seorang suami akhirnya bertengkar dengan orang lain. Sering saya contohkan umpamanya begini, ibu curhat sama suami, "Bang, itu tetangga sebelah itu kayaknya kurang ajar sama saya, Bang." "Kenapa, Dek?" Saya setiap lewat di depan rumah dia itu dia pandangi aku aja," katanya. Padahal ini tetangga ini tidak pernah mandangi dia. Tapi memang ibu hendak mencari konflik dengan tetangga kan? Ya, suami apa enggak cemburu, bisa bertengkar tuh. Boleh jadi mungkin sekali-kali dia mandang, entah mandang ke arah mana, terpandanglah ibu kan begitu. Bukan berarti kemudian dia pandang terus dan begitu. Ya, kalau jelas-jelas memang dia memandang terus, perhatikan terus, membidik terus, bolehlah kita laporkan kan. Tapi kalau selama bertetangga hanya 2 kali dia pandang, boleh jadi mungkin dia memandang baju ibu yang tidak serasi dengan kulit kan, nggak tahu juga. Ibu hitam, kemudian pakaian putih, hitam putih kan ini. Tengokinlah sama tetangga tuh. Jadi kalau seandainya kemudian berdusta dengan sampai tingkat dustanya itu mengakibatkan pertengkaran, nah ini bahaya, Bu. Ya. Termasuk al-ihanah, jangan sampai merendahkan suami. Bertengkar, tapi jangan merendahkan suami di hadapan anak-anak. Jangan sampai merendahkan suami di hadapan keluarga. Termasuk kasratul intiqadi wasyaqwa. Ulama mengatakan banyak mengkritik dan banyak mengeluh. Jangan suka banyak mengkritik dan banyak mengeluh. Itu suami tidak suka yang seperti itu. Termasuk al-kasul wal bakhil, malas, bakhil,
at-tasallut, mau menang sendiri. Itu yang hal-hal yang seperti ini, Bu, ini pemicu hilangnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Intinya jangan sampai kemudian perkara-perkara ini menjadikan iblis ini berhasil untuk mencerai-beraikan rumah tangga kaum muslimin yang target utamanya adalah orang yang berkeluarga. Karena iblis itu sangat senang dan cinta apabila di antara keluarga kaum muslimin ada yang bercerai-berai. Wallahu a'lam. Ini di antara keterangan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sebelum saya tutup, silahkan Bu kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaan Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama, seorang berhutang dengan saya, dia bayarnya cicil 2 kali, pada cicilan 1 dan cicilan pertama, dan yang kedua dia melebihkan uang cicilan dari kesepakatan. Saya sudah menolak karena takut itu riba, tapi si peminjam mengatakan kalau kelebihan uang itu untuk anak saya. Bagaimana Ustaz hukum uang kelebihan tersebut? Apakah harus kami kembalikan atau gimana? Ya, alhamdulillah. Membayar hutang itu sebuah kewajiban karena termasuk jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau orang berbuat baik kepada kita, maka hendaklah kita berbuat baik kembali kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Orang itu sudah berbuat baik kepada kita, meminjamkan uangnya, maka apabila sudah sampai temponya, balikan. Jangan membalas kebaikan dengan keburukan. Nah, salah satunya juga kalau mau melebihkan dari bayaran itu jauh lebih baik lagi. Jadi ibu utang sama saya 100, kata saya bayar bulan depan Bu ya. Kemudian ibu melebihkan 110, maka itu sebuah kebaikan. Melebihkan bayaran hutang sebuah kebaikan, karena itu bentuk balas budi namanya. Yang jadi riba itu kalau pihak peminjam memang terkenal rentenir atau suka membungakan uang, ngomong atau tidak ngomong, bicara atau tidak bicara, memang dikenal kalau minjam sama dia 100 harus balikan 110. Lah kalau itu yang terjadi, maka tidak boleh, itu sudah masuk pada riba. Tapi kalau ibu meminjam kepada orang yang tidak dikenal dia suka membungakan uang, meribakan uang, maka sebagai budi baik kita, maka kita lebihkan. Ya, dan ibu terima saja kalau saya lebihkan, itu hadiah karena sudah berbuat baik kepada orang itu, namanya busyrul ajil namanya. Itu kabar gembira yang didahulukan di dunia. Karena ada orang yang melebihkan dari hutang yang kita hutangi, padahal niat saya ngutangi itu ingin dapat pahala, rupanya bukan hanya dapat pahala tapi juga dapat kelebihan dari pembayaran tadi. Tidak ada masalah, tidak usah dibalikan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Buang angin setelah salam pertama, sebelum salam kedua, apakah sholatnya sah atau harus diulang? Ya, alhamdulillah. Hukum dalam salat, salam itu bagian daripada rukun. Salam itu bagian daripada rukun. Apakah kemudian kedua-dua salam, maksudnya salam assalamualaikum, assalamualaikum, ataukah salam ke kanan saja? Ada yang mengatakan bahwa yang rukun itu adalah salam ke kanan saja, ke kiri itu sunnah. Ke kiri itu sunnah. Artinya kalau seandainya seseorang sudah salam ke kanan tiba-tiba mengeluarkan angin dan dia belum salam ke kiri, dianggap sah karena sunnah, kan begitu ya. Lain kalau dia rukun, ya. Itu sebagian para ulama mandang seperti itu. Ada yang mengatakan dua-duanya rukun. Kalau dua-duanya rukun berarti kalau kentut belum salam ya batal sholatnya. Tapi wallahu alam, ya, bahwa salam yang rukun itu adalah salam ke kanan. Jadi kalau seandainya orang sudah salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi gitu ya, maka itu sudah sempurna sholatnya. Karena ke kiri ini hukumnya sunnah saja. Wallahu a'lam.
Ya, sampai di sini. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.